Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zuina Nurin Alfa Masuri dengan NIM 182211052 dari kelas Fisika Komputasi Praktikum B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik bilangan random Monte Carlo. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Membangkitkan bilangan random. Jadi untuk membangkitkan bilangan random ini dengan menggunakan hardware random number generator atau HRNG atau true random number generator atau TRNG. HRNG atau TRNG adalah perangkat keras yang menghasilkan bilangan acak berdasarkan proses fisik, bukan menggunakan algoritma. Sumber acaknya berasal dari fenomena mikroskopik seperti noise thermal, efek fotolistrik, atau fenomena kuantum lainnya. Untuk fenomena ini bersifat stokastik atau acak secara statistik, dan teorinya menyatakan bahwa hasilnya tidak dapat diprediksi. Keacakan ini diuji dengan eksperimental untuk memastikan ketidakterdugaannya. Lalu untuk kontras dengan pseudo-randomnya, TRNG berbeda dari pseudo-random number generator atau PRNG yang biasanya diterapkan dalam program komputer. PRNG sendiri menggunakan algoritma yang sifatnya deterministik. Untuk diagramnya sendiri, diagram di sisi kanan gambar ini menunjukkan proses pembangkitan sinyal acak. Yang pertama, sinyal voltage. Sinyal voltage merupakan sinyal awal yang stabil, misalnya berupa noise thermal. Lalu ada amplify, yaitu proses penguatan sinyal acak untuk menghasilkan sinyal yang lebih bervariasi. Lalu yang ketiga ada sample clock input. Sample clock input sendiri merupakan sinyal input berupa pulsa waktu. Lalu yang terakhir ada random sequence output, yaitu output berupa urutan bilangan acak. Lalu untuk gambar perangkatnya sendiri, gambar di bagian atas kanan ini menunjukkan perangkat keras seperti kartu elektronik yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak tersebut. Lalu bagaimana cara membangkitkan bilangan random secara algoritma program menggunakan ini, pakai data ini. Jadi gambar yang tadi itu adalah konsep dari PRNG. PRNG sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak secara deterministik dengan menggunakan seed atau nilai awal. Diagram diagram di sisi kirinya ini, diagram yang ini eh, menjelaskan tentang langkah-langkah dasar PRNG. Yang pertama itu ada seed, nilai awal yang dimasukkan ke algoritmanya, lalu ada initialization function atau fungsi yang memulai proses PRNG berdasarkan seed, lalu yang ketiga ada state, yaitu keadaan internal yang terus diperbarui selama proses, lalu ada transformation function atau fungsi transformasi yang menghasilkan bilangan acak dari state. Lalu yang terakhir ada output function yang merupakan hasil akhir berupa urutan bilangan acak. Lalu untuk kode vouchernya tadi, lalu untuk kode voucher ini
itu merupakan eh, sebuah ilustrasi dari contoh penerapan PRNG. Jadi kode uniknya seperti 123456789012344 ini sering digunakan menggunakan PRNG. Kode ini digunakan untuk memastikan setiap pelanggan mendapatkan kombinasi unik yang valid. Lalu, karena PRNG deterministik, perusahaan dapat melacak atau memverifikasi kode tersebut dengan algoritma yang sama. Lalu, saya tambahkan lagi bahwa kelebihan dari PRNG sendiri yaitu efisien dalam menghasilkan bilangan acak dalam jumlah besar. Lalu, memudahkan untuk direproduksi. Fungsinya untuk berguna dalam debugging atau simulasi. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu eh, tidak sepenuhnya acak karena bergantung pada seatnya. Lalu kurang cocok juga untuk aplikasi keamanan tinggi, contohnya seperti kriptografi, karena kriptografi dapat diprediksi. Lalu selanjutnya ada formula bilangan random semu. Jadi bilangan random semu sendiri, formula random sendiri itu eh, terdapat basic PRNG metodenya. Eh, untuk metode dasar PRNG sendiri itu yang pertama ada independen. Independen sendiri artinya setiap komponen atau variabel yang dihasilkan oleh PRNG atau pseudo random number generator itu harus berbasis dari pengaruh satu sama lain atau aturan tertentu. Hal ini berarti setiap angka pseudo random tidak saling bergantung. Lalu yang kedua, metode dasarnya itu ada uniform atau seragam. Distribusi dari angka-angka yang dihasilkan eh, harus berseragam. Artinya, setiap nilai memiliki probabilitas yang sama untuk muncul, sehingga menciptakan distribusi probabilitas yang adil. Lalu, untuk metode dasar yang ketiga sendiri ada efisien. Efisien ini artinya bahwa metode yang digunakan oleh PRNG harus sederhana dan tidak memakan banyak sumber daya atau komputasi. Selanjutnya, eh, di sini terdapat rumus yang digunakan untuk PRNG, yaitu ZI sama dengan A dikali ZI min 1 plus C mod M, di mana Z ini sendiri merupakan bilangan acak ke I atau bilangan yang baru dihasilkan. Lalu ZI min 1 ini bilangan acak sebelumnya. Lalu A-nya ini faktor pengali atau konstanta yang mempengaruhi keacakannya. Lalu C-nya ini adalah inkremen atau konstanta penambah. Untuk menghindari eh, pola periodik yang buruk. Lalu ada M. M ini adalah modulus. Fungsinya untuk mengatur rentang nilai bilangan acak, biasanya sih bilangan yang besar ya. Lalu ada Z0. Z0 ini adalah seed awal atau nilai mula untuk memulai proses pembangkitan. Syarat dari konstanta A ini adalah lebih besar dari akar M. Lalu harus memenuhi persyaratan tertentu, contohnya seperti M per 100 kurang dari A kurang dari M min akar M, atau M per 100 plus M lebih dari A lebih dari akar M.
Lalu untuk syarat dari konstanta C-nya itu biasanya bilangan ganjil, terutama jika M adalah bilangan tidak terbagi, contohnya seperti bilangan prima. Fungsi tujuan dari syarat ini, syarat konstanta C ini untuk meningkatkan keacakan dan memastikan perhitungan berjalan dengan lancar. Lalu LCG atau linear congruential generator ini menghasilkan bilangan acak dalam interval 0, M-1. Lalu untuk modulusnya tadi untuk menentukan panjang periode bilangan acak sebelum pola berulang. Lalu untuk nilai Z0-nya atau seed-nya eh, untuk menentukan hasil akhir deret bilangan acak sehingga penting untuk memilih seed yang baik. Selanjutnya ini ada latihan soalnya. Jadi eh, latihan soal ini menunjukkan implementasi metode linear congruential generator atau LCG menggunakan kode pseudocode untuk membangkitkan bilangan acak. Untuk parameter awalnya itu ada 12. Lalu untuk C-nya itu ada 34. M-nya itu modulusnya itu sampai 100 dengan bilangan acak rentang 0 sampai 0,M-1 lalu Z-nya ada 14. Itu artinya seed awalnya itu 14 lalu jumlah iterasinya itu ada 10. Dengan menggunakan rumus yang sama yaitu Z sama dengan A dikali ZI min 1 plus C mod M, maka dihasilkan tabel tabel hasil menunjukkan bilangan acak yang dihasilkan untuk tiga nilai modulus M yang berbeda. Yang pertama itu ada M sama dengan 100, lalu ada M sama dengan 10, lalu ada M sama dengan 234. Untuk M sama dengan 100 sendiri itu nilai variasinya berarti rentangnya itu antara 0 0,99. Lalu untuk M sama dengan 10-nya itu eh, terlihat hasilnya itu terlihat pola yang berulang karena modulusnya lebih kecil, yaitu M sama dengan 10, menyebabkan siklusnya menjadi pendek ya. Lalu untuk M yang sama dengan 234 itu modulusnya besar, tetapi parameter lainnya seperti A dan C menyebabkan pola tetap tidak optimal dengan nilai yang cenderung berulang. Jadi modulus M-nya ini dapat menentukan rentang bilangan acak, lalu modulus besarnya menghasilkan rentang bilangan acak yang lebih luas. Untuk panjang siklusnya sendiri bergantung pada kombinasi parameter A, C, dan M. Lalu untuk siklus pendeknya sendiri menunjukkan kualitas acak yang buruk. Lalu ini cara menganalisis variasi nilai A menggunakan codingan di bawah ini. Ini sama ya dengan yang tadi, cara analisnya. Eh,
Lalu tujuan dari penganalisis variasi nilai A ini, eh, tujuan dari kode ini itu yang pertama adalah untuk menganalisis bagaimana variasi nilai A mempengaruhi hasil dari generatornya. Lalu untuk menentukan apakah kombinasi parameter A, C, dan M memenuhi kriteria yang baik untuk menghasilkan bilangan acak. Dan untuk menghindari pola yang terlalu berulang. Lalu ini hasil grafiknya. Untuk grafik yang sebelah kiri itu sumbu X-nya menunjukkan nilai A atau pengali dalam formula LCG yang bervariasi dari 1 hingga 200. Lalu untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan jumlah angka unik yang dihasilkan atau variasi angkanya selama iterasi generator. Lalu untuk polanya sendiri terdapat fluktuasi tajam pada jumlah angka unik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua nilai A menghasilkan distribusi angka unik yang maksimal. Untuk nilai A tertentu, jumlah angka unik cenderung menurun. Yang mungkin terjadi karena parameter A, C, dan M-nya tidak memenuhi syarat keacakan yang optimal. Lalu untuk grafik sebelah kanan, berfokus pada rentang kecil nilai A. Di situ terdapat eh, untuk rentangnya itu antara 1 hingga 30 untuk memperbesar detailnya. Lalu sumbu X-nya itu nilai A dalam rentang kecil, lalu sumbu Y-nya itu jumlah angka untuk yang dihasilkan. Terlihat bahwa polanya itu terdapat variasi yang signifikan. Bahkan untuk nilai A kecil dengan beberapa nilai A menghasilkan angka unik yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Selanjutnya kita analisis menggunakan variasi nilai C dengan codingan yang sama, lalu didapatkan eh, grafik seperti berikut. Untuk grafik yang sebelah kiri itu sumbu X-nya menunjukkan variasi nilai C yang diuji mulai dari 1 hingga 50. Lalu untuk sumbu Y-nya menunjukkan jumlah variasi angka unik yang dihasilkan oleh algoritma LCG dengan parameter tertentu. Lalu untuk polanya itu naik turun, sehingga mengindisikan bahwa jumlah variasi angka unik yang dihasilkan berfluktuasi tergantung pada nilai C-nya. Lalu untuk titik rendah pada grafiknya menunjukkan bahwa untuk nilai C tertentu, generator menghasilkan angka yang lebih sedikit variasinya. Lalu untuk grafik sebelah kanan itu sumbu X-nya juga menunjukkan variasi nilai C-nya, tetapi hanya diuji untuk rentang yang lebih kecil, yaitu 1 hingga 20. Lalu untuk sumbu Y-nya sama seperti grafik sebelah kiri, yaitu menunjukkan variasi angka uniknya. Lalu analisisnya itu grafik grafiknya zoom in, lebih zoom daripada grafik kiri fokus yang berfokus pada rentang nilai C yang lebih kecil. Lalu untuk polanya sama juga, tetapi lebih terperinci untuk mempelajari pengaruh nilai C pada variasi angka unik. Dari kedua grafik tersebut, tidak semua nilai C menghasilkan variasi angka yang maksimal. Lalu pada nilai tertentu menghasilkan pengulangan lebih sering, yang artinya kualitas bilangan acaknya menurun. Lalu untuk pemilihan nilai C-nya,
sangat penting untuk meningkatkan kualitas distribusi bilangan acaknya. Selanjutnya, eh, kita analisis variasi nilai CJ-nya. Dengan codingan yang sama, didapatkan hasil grafik didapatkan nilai grafik untuk sumbu X-nya eh, mewakili jumlah iterasi atau pengulangan, mulai dari angka 0 hingga 200. Lalu untuk sumbu Y-nya menunjukkan nilai tertentu dengan rentang sekitar 90 hingga 110. Dari data tersebut, grafiknya menunjukkan garis horizontal konstan pada nilai sekitar 100. Hal ini berarti bahwa nilai SID yang diuji tidak memberikan variasi yang signifikan dalam hasil atau proses yang divisualisasikan menghasilkan nilai tetap untuk semua iterasi. Lalu angka di bagian bawahnya menunjukkan tentang data pada sumbu X dan Y. Selanjutnya di sini ada distribusi bilangan random semu. Sebenarnya apa sih distribusi bilangan random semu? Jadi distribusi bilangan random semu adalah pola distribusi bilangan acak yang dihasilkan oleh suatu algoritma berbasis komputer yang biasanya digunakan untuk mensimulasikan bilangan acak dalam berbagai aplikasi. Bilangan ini disebut sebagai random semu karena tidak sepenuhnya acak. Mereka dihasilkan melalui proses deterministik berdasarkan sebuah seed. Untuk karakteristik distribusi bilangan random semu ini, uh, yang pertama itu ditentukan oleh algoritma, di mana bilangan random semu dihasilkan oleh algoritma seperti LCG atau metode lain deterministik. Lalu, algoritma ini menggunakan persamaan matematika untuk menghasilkan bilangan dalam suatu pola tertentu. Karakteristik yang kedua itu ada bergantung pada seed. Jadi, seed ini tadi kan merupakan nilai awal yang menentukan urutan bilangan acak semu. Jika seednya sama, urutan bilangan yang dihasilkan akan sama. Hal ini membuat bilangan random semu dapat diulang atau reproducible yang memiliki manfaat untuk menguji atau simulasi. Lalu karakteristik yang ketiga itu ada distribusi acak. Jadi meskipun semu algoritma ini dirancang agar bilangan yang dihasilkan tampak mengikuti distribusi tertentu. Contohnya distribusi uniform atau rata atau distribusi normal atau Gaussian. Selanjutnya untuk karakteristik yang keempat itu ada periode finite. Karena bilangan random semu dihasilkan oleh algoritma dengan memori terbatas, maka urutan bilangan akan berulang setelah sejumlah iterasi tertentu. Untuk panjang urutannya, sebelum panjang urutan sebelum pengulangannya disebut periode. Lalu untuk jenis-jenis distribusi dalam bilangan random semu tadi ada empat. Yang pertama ada uniform distribution. Lalu yang kedua ada normal distribution. Lalu yang ketiga ada exponential distribution. Dan yang terakhir ada custom distribution. Lalu kelebihan dari bilangan random semu ini yang pertama ada reproducible. Lalu yang kedua ada efisien atau lalu yang ketiga ada mudah dikontrol. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu terdapat tidak sepenuhnya acak. Bilangan random yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya acak. Lalu untuk polanya sendiri, pola dan periodenya sendiri itu terbatas.
Lalu untuk contoh penggunaannya itu yang pertama ada simulasi Monte Carlo, lalu yang kedua ada pengacakan dalam game, lalu yang ketiga ada pemodelan statistik, lalu yang keempat ada kriptografi. Selanjutnya ini ada distribusi bilangan random untuk persamaannya. Persamaannya sama dengan Monte Carlo yang tadi, tapi eh, tapi tapi distribusi ini ketiga grafik tersebut menggunakan distribusi uniform. Lalu untuk jumlah sampelnya tadi atau N-nya itu di grafiknya itu terdapat tiga ya. Untuk N yang pertama itu 100. Lalu untuk histogram yang tengah itu ada 10.000. Dan yang paling kanan itu adalah histogram paling kanan. Terlalu terlihat pada jumlah sampel 100 itu terdapat grafik histogramnya terdapat fluktuasi karena ukuran sampelnya terlalu kecil untuk mencerminkan pola distribusi uniformnya. Lalu yang bagian tengah itu histogramnya memiliki bilangan randomnya itu lebih sering tersebar secara seragam karena mendekati distribusi uniformnya. Lalu yang paling kanan itu setiap bilangan dalam rentangnya memiliki jumlah kemunculan yang hampir sama. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar N-nya, maka distribusi bilangan random semuanya itu mendekati distribusi uniform. Jadi dari ketiga histogram tersebut dapat ditegaskan bahwa pentingnya ukuran sampel dalam memastikan bahwa distribusi tersebut terlihat acak dan seragam. Selanjutnya ini terdapat latihan soal yang harus saya kerjakan. Sebenarnya ini sudah terdapat penyelesaiannya, namun saya akan mencoba menyelesaikan soal tersebut menggunakan visual code. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada ChatGPT. Saya akan bertanya kepada ChatGPT eh, bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Setelah saya mendapat jawaban dari ChatGPT, saya akan mencoba memasukkannya ke VS Code-nya.
Di sini saya akan mengkopas hasil pertanyaan saya ke ChatGPT tadi. Lalu kita run. Nah, ini hasil distribusi eh, untuk 100 iterasi. Lalu ini untuk distribusi 110 iterasi. Lalu kita copy. Ini untuk codingannya ya yang tadi. Lalu untuk outputnya, baik, sudah. Hmm. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.